Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menampilkan kampanye praktik baik mengenai penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Kenalkan, nama saya Reska Dina Putri, mahasiswa PPJ Prajawatan Gelombang 2 tahun 2023. Berikut akan dijelaskan mengenai penerapan scaffolding pada ZPD sebagai praktik baik untuk memenuhi tugas teori tentang Z perspektif sosial budaya. ZPD atau yang dikenal dengan zona perkembangan proksimal adalah konsep yang diperkenalkan oleh psikolog Lev Vygotsky untuk menggambarkan bagaimana perbedaan antara apa yang dapat dilakukan seseorang dengan bantuan dan apa yang dapat dilakukan tanpa bantuan. Intervensi terkait ZPD seringkali melibatkan pendampingan dan bimbingan dalam belajar atau tugas baru. Apa itu sih ZPD? ZPD adalah zona tertentu yang menggambarkan jarak antara tingkat perkembangan aktualnya yang dibangun dengan bantuan masalah yang dipecahkan secara independen dan tingkat kemungkinan perkembangan anak yang dibangun dengan bantuan masalah yang dipecahkan oleh anak di bawah bimbingan orang dewasa atau bekerja sama dengan mitra lain yang lebih cerdas. Ini menurut Payong tahun 2020. Penerapan ZPD, langkah penerapan ZPD. Yang pertama, guru mengidentifikasi tingkat keterampilan serta pengetahuan yang dimiliki oleh siswa atau peserta didik dengan melakukan asesmen awal. Yang kedua, guru menyediakan dukungan, bantuan atau bimbingan dalam bentuk instruksi, saran, demonstrasi, pendampingan. Ini dapat melibatkan penggunaan scaffolding atau struktur dukungan yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Scaffolding ini dapat berupa pertanyaan, pemandu, petunjuk, atau materi yang diberikan secara bertahap. Yang ketiga, sebagai peserta didik semakin menguasai keterampilan atau pengetahuan baru, bantuan secara bertahap dikurangi untuk mendorong kemandirian dan kemampuan mereka untuk bekerja secara mandiri. Hasil yang dicapai dalam penerapan scaffolding pada ZPD. Dengan bantuan dan dukungan yang disesuaikan, peserta didik dapat menguasai keterampilan dan pengetahuan baru dengan lebih cepat dan efisien. Saat peserta didik mendapatkan dukungan yang tepat, mereka akan dapat belajar untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik. Scaffolding yang efektif memerlukan komunikasi dan kolaborasi antara guru dan siswa yang dapat memperkuat hubungan dan membangun kepercayaan di antara keduanya. Pembelajaran dan replikasi penerapan scaffolding pada ZPD. Pembelajaran, pendidik harus berperan aktif dalam menyediakan dukungan yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan untuk membantu peserta didik mencapai potensi mereka. Pendidik dapat menggunakan berbagai teknik scaffolding seperti pertanyaan pemandu, petunjuk, demonstrasi, dan contoh untuk membantu peserta didik. Tujuan akhir scaffolding adalah untuk membantu peserta didik mencapai kemandirian dalam belajar. Pendidik harus mendorong peserta didik untuk belajar mandiri dan mengurangi dukungan secara bertahap. Replikasi, penerapan scaffolding dapat menjadi model pembelajaran yang efektif dan dapat direplikasi oleh pendidik lain dalam situasi pembelajaran yang serupa. Penerapan scaffolding dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, penerapan scaffolding pada ZPD dapat memberikan wawasan berharga bagi pendidik dan memungkinkan replikasi model yang efektif untuk mendukung peserta didik dalam mencapai potensi penuh mereka. Thank you for listening. See you next time and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.